Brooklyn Beckham masalah sama keluarganya, The Beckham Family. Konon katanya ini dikarenakan dia terpancing untuk ikut ke keluarga istrinya, yang which is maju kaya raya, mundur lebih kaya raya. Seluruh dunia menghakimi dicap sebagai anak kaya raya yang nggak tahu diri. Udah kaya, terkenal, segalanya punya, dibukain jalan, tapi dia nggak tahu diri. Tapi coba kita telah lebih dalam. Apakah benar privilege itu benar-benar indah itu? Di dunia orang kaya, ada yang namanya istilah curse privilege. Di mana privilege itu justru menjadi kutukan bagi seseorang. Istilahnya, kalau untuk orang normal seperti kita, kapan terakhir kali kita mengucap syukur kalau kita itu terlahir normal dengan kepala, kaki, tangan tanpa cacat, tanpa kekurangan suatu apapun? Atau kita yang udah punya internet, atap di atas rumah kita, dan kita tinggal di negara kita tercinta, tanpa peperangan, dan kita yakin besok pagi bangun rumah kita tidak dihancurkan. Bagi anak kehilangan, hidup yang lo punya itu udah mimpi bagi mereka. Tapi kita juga nggak pernah bersyukur. Kenormalan bagi mereka adalah private jet. Kira-kira kalau kita naik becak, private jet itu ya becaknya mereka. Nah, ini yang disebut curse of privilege. Karena kalau lo kaya, temen lo kaya, lo terlahir semuanya udah ada, itu tidak akan terasa nikmat dan semuanya terasa biasa aja. Jadi ya lo nggak bakal menikmati apa yang lo punya karena lo merasa semuanya itu wajib dan itu normal lo punyain. Walaupun kita semua setuju ya, kehidupan yang dimiliki oleh Beckham tidak dimiliki semua orang. Tapi ya itu yang disebut curse of privilege. Karena kalau lo terlahir sebagai Beckham, lo nggak boleh ngeluh. Lo kan kaya, apain lo ngeluh? Layak ngeluh, lo nggak boleh ngeluh karena orang menganggap lo sempurna. Dan setiap emosi lo nggak ada yang validasi nih. Gue bukan bilang kalau gue nggak pengen kaya, tapi kalau orang yang terlahir kaya dari lahir dan tidak tahu dia itu harus bersyukur, dia mau naik level kemana lagi? Susah kan naik level kok lu udah jadi kayak David Beckham. Yang kedua, semua terjadi begitu cepat, terlalu cepat. Baru belajar fotografi di usia 19 tahun, dia langsung dikontrak oleh Burberry. Langsung jadi model dan dia langsung ngeluarin buku dan dapat kontrak buku untuk dipamerin ke seluruh tempat di Eropa. Dia baru buat konten makanan dan dia udah jelas-jelas bilang kalau dia itu bukan chef. Dia cuman hobi ngonten makanan. And you know what? Jadi dia nggak usah ngapain-ngapain, semuanya dia udah dapetin. Dan ketika dia udah dapetin itu semua, dunia menghakimi dia. Dibilangin hasil fotonya nggak bagus, makanannya dia biasa aja, kalau dia bukan anak David Beckham dia nggak kemana-mana. Dia juga dibilang nggak layak mendapatkan posisi yang dia miliki. Ini rada nggak nyambung, tapi coba kita lihat. Anak Jackie Chan juga pernah mengalami depresi karena apapun yang dia lakukan di hidupnya dibandingkan sama pencapaian seorang Jackie Chan yang which is susah banget untuk dicapai. Semua kamera tertuju pada dia. Yang kedua, adiknya Beyonce, Solange Knowles, sejak kecil udah dibawa ke psikologi anak untuk memastikan mentalitas dia kuat jika di dalam hidupnya apapun yang dia lakukan akan dibandingkan dengan kakaknya Beyonce. Dia akan dijudge, dibanding-bandingin kemanapun dia pergi. Nah, dia udah siap karena dia udah pergi ke psikologi bahwa ini adalah hal yang harus kamu hadapin. Anaknya Jackie Chan, dia juga udah gak kuat dibandingin. Makanya terakhir dia gak berani masuk ke dunia acting. Balik ke topik Brooklyn Beckham, dia menikah dengan wanita yang lebih kaya 10 kali lipat, ratusan kali lipat daripada keluarganya. Jadi dia tidak ada kewajiban, wajib secara logis untuk bisa makan atau punya pendapatan untuk mengisi perut. Beli Hermes itu semuanya dia dapatkan begitu aja. Tapi kalau dia mulai sesuatu, proses ketika menuju kesuksesannya itu belum sesukses David Beckham, Victoria Beckham, atau ayah dari Nicola Peltz.
dia akan dihina-hina dan dicaci maki seluruh dunia. Juga termasuk salah satu curse of privilege. Ketika lu terlahir tampan, terlahir cantik, dunia seolah-olah merasa bahwa lu nggak perlu ditolong. Karena lu udah punya segalanya. Jadi empati orang akan rendah kepada kamu. Kira-kira yang nonton ada yang cakep banget gak nih? Cakep sampai titik di mana nggak ada yang peduli sama kalian. Karena semua orang merasa bahwa kalian itu udah cantik banget dan nggak perlu diapa-apain lagi. Hal kejam selanjutnya, kalau kalian perhatikan, Instagram cewek cantik itu ada yang dihujatnya itu banyak. Salah satu artis yang paling sering dihujat itu Kendall Jenner. Cantik, langsing, tinggi, kaya, tapi dia sering dihujat karena orang merasa dia pasti kuat. It's British. Di UK tradisi all money kental banget. Jadi jarang tuh openly family feud, kayak TV show di US. Jadi semua terjadi di balik pintu. Well, one more. Anak pertama itu paling disayang. Tapi kadang itu yang paling gak sadar malah menghancurkan semua yang dikasih dan disediakan. Pas orang tua sadar keperluan mendidik anak secara mental tuh penting, tuh anak udah jadi spoil duluan dan susah diubah. Ini tentang semua orang pada umumnya. Jadi kalau kalian punya teman kaya raya yang komplain, please ingat mereka bukan beruntung, tapi setengah di jalan hidup mereka itu adalah sebagai korban keberuntungan. Jadi gimana? Kalian punya nggak teman yang jadi korban curse of privilege atau malah kalian yang jadi korban curse of privilege? List orang yang cantik, kaya, ganteng, dan dibully seluruh dunia. Salah satunya Justin Bieber, Britney Spears, Selena Gomez pada masa yang lalu, Hailey Bieber, dan juga Taylor Swift. Dunia tanpa segan mencaci maki mereka dengan tuduhan yang aneh-aneh. Yang paling dekat sekarang, Taylor Swift. Dia dihina para sosial dan memanfaatkan fansnya. Istilah lain, cuman gara-gara cantik, orang tidak bisa sakit hati. Begitulah perkiraan dunia. Thank you. Kalau mau like, subscribe boleh.